Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena kasih dan pemeliharaannya boleh kita alami sampai saat ini. Tema renungan kita melawan kemunafikan atau melawan orang yang bermuka dua. Suatu kali ada seorang turis asing yang sangat asik mengamati topeng-topeng yang terbuat dari kayu. Kemudian pemandunya, seorang Indonesia, dengan perasaan heran bertanya kepada turis tersebut, "Buat apa topeng tersebut?" Turis itu sambil tersenyum menjawab, "Sebenarnya kita tidak perlu membeli topeng-topeng ini. Kita telah terbiasa bertopeng. Kan masing-masing orang punya topeng atau suka bertopeng. Bahkan ada aneka jenis topeng yang dikenakan." "Maaf," kata si pemandu itu, "berlagak tidak tahu apa yang Anda maksudkan." Kita sering bermuka dua, seperti manis di depan orang supaya orang percaya pada kita, padahal tersembunyi maksud yang busuk. Kita sering melakukan kebaikan di depan umum, sejujurnya di balik itu kita mengharapkan sesuatu balasan pemuasan keinginan. Kita sering memperjuangkan keadilan bagi orang-orang lemah, padahal kita kadang lebih mengutamakan kepentingan diri kita sendiri ketimbang orang lain. Kita tidak mau dirugikan. Sikap Tuhan Yesus terhadap kemunafikan amatlah keras. Tanpa tendeng aling-aling, ia mengecam keras orang-orang yang demikian. Seperti dalam Injil Matius 23 ayat 25 sampai 28. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang yang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bila dalam keluarga dan dalam masyarakat kita semua bersikap munafik, kacaulah kehidupan yang kita jalani. Bila kehadiran kita sebagai orang percaya kepada Tuhan membuat orang lain merasa keadaan terancam, tidak aman, dan tidak nyaman, apalah artinya kepercayaan kita? Bila kita sulit untuk mempercayai dan dipercayai oleh orang lain, maka kita akan mengalami kesulitan dalam hidup ini. Begitu juga bila semua penampilan dan tingkah laku hanya merupakan polesan tipu daya belaka. Siapa yang akan mendengarkan? Siapa yang akan percaya kepada kita? Jadi sifat munafik sesuatu yang manis tapi pahit, yang manis tapi palsu, karena berbagai kebobrokan terus berjalan dengan rapi dan tersembunyi. Nampak halus, lembut, dan mengesankan, namun sesungguhnya mengerikan dan membahayakan. Saya yakin, bila kita hidup seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat, berguna, dan bermanfaat bagi orang lain? Kenyataannya, kemunafikan mengakibatkan orang hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan. Orang takut ditipu, was-was, curiga, dan penuh prasangka. Situasi yang demikian mudah memancing orang untuk berprasangka buruk dan saling bermusuhan. Dunia kehidupan sekarang ini, termasuk dunia keluarga, membutuhkan kedamaian, ketentraman, keamanan yang dinampakkan melalui kejujuran dan keterbukaan. Selaku orang percaya kepada Tuhan Yesus, sudah sejauh mana kadar keterbukaan, kejujuran, kebaikan tanpa pamrih, keadilan, dan penerimaan untuk semua masih kita hidupi. Marilah kita introspeksi diri di tengah-tengah budaya
yang mengedepankan kemunafikan, ketidakjujuran, dan pementingan diri sendiri maupun kelompok. Buka topeng kita, jangan ikut-ikutan. Sebaliknya bongkar kemunafikan dan perbuatan-perbuatan jahat. Mulailah dari diri sendiri, di tengah keluarga besar, komunitas Gereja Kristus, untuk merenung bersama, jujur dengan diri sendiri. Periksa dengan sungguh-sungguh. Selaku orang tua, ajak anak-anak berdialog tentang bagaimana peran iman dalam memilih dan memilah nilai-nilai mana yang harus dikejar dan mana yang harus dilawan. Kekerasan, diskriminasi, dan penindasan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan harus dilawan. Caranya, hiduplah dengan cinta kasih, kejujuran, keadilan, dan solidaritas. Kita juga perlu mengembangkan kebiasaan untuk berbagi dan berpihak kepada orang-orang yang lemah dan yang terpuruk. Kiranya melalui hidup, sikap, dan perbuatan kita senantiasa mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus. Ia telah memberi teladan kejujuran, keterbukaan, penerimaan semua orang, dan mementingkan kepentingan orang lain. Tuhan Yesus suka orang yang jujur, dan banyak orang pun suka. Mereka menantikan kejujuran dan keterbukaan di tengah-tengah masyarakat yang bertopeng kemunafikan. Bukalah topeng-topeng kemunafikan kita, agar tidak ada kemunafikan di antara kita. Selamat membuka topeng, Roh Kudus memampukan kita. Amin.